Gas. Kita lanjut bahas. Yang bener kalau cerita. Rese nih orang itu enak. No. Ya jangan main sikat aja dong lur. Biar subscribe. No. Oke. Mungkin Anda semua sudah familiar atau ada yang belum tahu tentang pesugihan Gunung Kemukus. Legenda atau cerita ini masih melegenda dari dulu hingga saat ini. Kali ini yang akan kita ceritakan kisah atau kejadian di tahun 1965. Jauh, kalau sampai sekarang berarti berapa puluh tahun ya? 2004 dikurangi 2024 dikurangi 1965. Perlu diketahui bahwa Gunung Kemukus terletak di Jawa Tengah. Sebelumnya, terima kasih sudah mampir dan klik di channel 12 menit, channel dimana menceritakan kisah-kisah atau cerita-cerita horor, mistis, dan misterius. Oke guys, lanjut bahas. Langsung kita masuk ke segmen cerita. Balik kabut yang tebal yang mencelimuti bukit Gunung Kemukus. Kisah ini terjadi di era tahun 1965. Tersembunyi sebuah legenda tentang pesugihan Gunung Kemukus. Di puncak gunung tersebut terdapat gua yang menjadi pintu gerbang untuk mendapatkan kekayaan dan juga kejayaan. Mitos ini masih melegenda hingga sekarang. Namun, hal tersebut harus dibayar dengan nilai yang sangat berharga. Bagi mereka yang berani melangkahkan kakinya yang akan melewati jalan penuh teror dan pengorbanan. Tak sampai di situ, kengerian pasti akan datang. Sebut saja Juminten, seorang wanita muda yang dihantui kemiskinan dan terlilit hutang, nekat untuk mencoba ritual pesugihan Gunung Kemukus. Desas-desus dan kabar tentang kekayaan yang akan diraih bagi para penganutnya telah membakar jiwa dan hatinya Juminten, serta mengaburkan keraguan dan rasa takutnya. Bersama dengan juru kunci, sebut saja biasa dipanggil Mbah Kuncen, seorang dukun tua renta yang disegani dan terkenal di dalam ritual pesugihan. Juminten memulai perjalanannya di malam Jumat Kliwon. Suasana mencekam menyelimuti mereka saat mendaki Gunung Kemukus. Diiringi kabut yang lebat dan tebal, samar-samar jalanan tak terlihat. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan di sekitarnya seolah mengintai perjalanan dan mengiringi langkah kakinya. Di setiap langkah, di setiap hentakan kakinya, seolah-olah ada yang mengikuti dan membayangi Juminten. Setibanya di gua, Mbah Kuncen mulai melantunkan mantra-mantra dan juga doa-doa. Asap dupa mengepul memenuhi sudut ruangan goa. Juminten merasakan hawa dingin menusuk tulangnya, serta seolah-olah ada sepasang mata yang dari sudut jauh sana mengawasi dirinya. Tiba-tiba jeritan melengking terdengar, memecah kesunyian. Sosok wanita berlumuran darah tergeletak di depannya tak jauh dari langkah kaki Juminten. Matanya melotot ketakutan, mulutnya ternganga tanpa suara.
Mbah Kuncen terdiam kaku. Wajahnya pusat pasi. Sorot matanya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu yang tak nampak mata. Ketakutan semakin melanda Juminten. Ia ingin melarikan diri, namun pintu goa telah tertutup rapat. Ia terjebak bersama Mbah Kuncen dan seorang wanita yang tergeletak dengan penuh lumuran darah di sampingnya. Tiba-tiba rintihan dan jeritan terdengar dari segala sudut arah goa, menambah rasa takut, perasaan dan pikiran Juminten. Tiba-tiba tanpa diduga-duga, sosok yang samar-samar muncul dari kegelapan, mencengkeram jiwa mereka dengan teror yang tak terbayangkan. Mbah Kuncen bersama Juminten terdiam kaku dalam lamunan. Pikiran dan perasaannya tak tahu harus apa yang ia lakukan. Hanya terdiam dalam lamunan, diiringi suara-suara dari kegelapan, jeritan dari sosok makhluk astral, jeritan dan tangisan dari kegelapan hantu setan tak terasa menemaninya hingga pagi hari. Akhirnya di esok harinya penduduk desa menemukan Mbah Kuncen sudah dalam keadaan tergeletak tak berdaya di depan gua Gunung Kemukus. Rambutnya memutih, wajahnya pucat pasi, serta ada bekas luka di sekujur wajahnya, cakaran. Entah cakaran dari siapa. Namun sayang, Juminten tidak pernah kelihatan dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Ada hal-hal yang aneh setelah kejadian tersebut. Jika malam tiba, sering terdengar jeritan pilu dan rintihan dan teriakan dari Juminten. Pernah salah satu warga yang melintas di dekat bukit tersebut pada saat menjelang malam, terdengarlah minta tolong suara Juminten serta teriakan dan tangisan. Sering di setiap malam terdengar jeritan dan rintihan pilu dari suara seorang perempuan. Apakah itu Juminten? Ternyata sesuatu yang dilakukan tidak pada proses yang benar membuat suatu risiko yang besar. Jeritan-jeritan pilunya yang masih terngiang-ngiang di telinga para warga yang kebetulan melintas pada saat malam hari menjadi pengingat tentang harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan dan tidak halal. Hingga kini Gunung Kemukus masih diselimuti misteri. Legenda pesugihan Gunung Kemukus yang masih abadi hingga saat ini, bagi sebagian orang itu adalah tempat untuk meraih mimpi dan kekayaan. Bagi orang yang berani mengambil risiko, bagi orang yang berani menempuh risiko, terbentang jalan penuh teror dan kengerian yang menghantui jiwanya selama-lamanya jika ingin menjadi atau terjerumus penganut pesugihan. Dari kisah Juminten ini ada 3 pesan yang tersirat yang dapat kita ambil hikmahnya. 1. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang instan, keinginan untuk meraih kekayaan dengan cara yang tidak benar, ada konsekuensi yang fatal. Kisah Juminten dan Mbah Kuncen ini menunjukkan bahwa ingin instan dan juga ingin meraih mimpinya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, dengan cara pesugihan dapat menimbulkan konsekuensi yang fatal. Mereka terjebak dalam teror dan kengerian, bahkan kehilangan nyawa. Kemudian pesan yang dapat kita ambil hikmahnya di kisah Juminten, keserakahan dan ketakutan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Juminten dan Mbah Kuncen ini didorong oleh rasa putus asa dan serakah untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan,
secara instan dan mudah, ketakutan mereka akan kemiskinan, ketakutan mereka tidak memiliki kejayaan, membuat mereka melakukan sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya sehingga saat ini Juminten hilang dari peradaban manusia. Jadi konsekuensinya jika ingin meraih sesuatu, jika ingin mimpi, bekerja keraslah dan berusaha, karena segala sesuatu ada proses yang harus kita lalui, segala sesuatu harus ada masa dan juga usaha yang harus kita lakukan. Pesan yang tersirat dari cerita ini yang ketiga ialah kejahatan dan kengerian tersembunyi di balik pesona kekayaan dan kejayaan secara instan. Kisah ini menunjukkan bahwa kekayaan yang diperoleh secara instan dari pesugihan terdapat sisi gelap yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kengerian. Ritual pesugihan seringkali melibatkan persembahan dan pengorbanan nyawa seseorang. Artinya tindakan yang tidak bermoral dan konsekuensinya dapat menimpa dirinya serta keluarganya. Kesimpulan dari kisah Juminten yang ingin melakukan penganut pesugihan Gunung Kemukus bersama Mbah Kuncen adalah legenda yang syarat makna dan penuh dengan pesan moral. Di balik cerita seram dan kengerian tersebut terkandung peringatan tentang bahaya keserakahan, konsekuensi fatal dari tindakan yang tidak terpuji tersebut, dan pentingnya menempuh jalan yang benar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke bro, kisah Juminten dan Mbah Kuncen, pesugihan Gunung Kemukus, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam sukses dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.